Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu manajemen konflik, yakni Ibu Rusdiana Naflia, MPDI. Dan yang saya hormati seluruh peserta diskusi pada kesempatan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat mengikuti diskusi hari ini dalam materi strategi mengelola konflik. Selanjutnya, selawat dan salam semoga tetap mengalir deras kepada junjungan kita Nabi Agung, ialah Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak bersama diskusi hari ini dengan tema strategi mengelola konflik. Saat menetapkan manajemen konflik, baik itu dalam organisasi atau dari diri kita sendiri atau yang lainnya, ada strategi dan cara yang bisa dilakukan agar proses manajemen konflik bisa tepat sasaran. Proses ini tentunya penting untuk diperhatikan agar kita sendiri atau dalam organisasi tidak salah langkah dalam upaya meredakan konflik yang terjadi. Berikut ini adalah strategi mengelola konflik. Awal mengenal strategi mengelola konflik. Yang pertama, pengenalan. Kita harus tahu akar atau awal mula konflik terjadi dan juga harus tahu keadaan sekitar ketika konflik belum dan sedang terjadi. Jadi, sebelum mengambil langkah atas apa yang perlu dilakukan, ada baiknya untuk mengenali akar masalah yang terjadi. Maka, dari mengenali akar masalah yang terjadi tersebut bisa mendapatkan informasi seputar awal terjadinya konflik. Dan yang kedua, diagnosa. Jika kita sudah mendapatkan informasi mengenai konfliknya, selanjutnya adalah memikirkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Maksudnya, setelah mengetahui akar permasalahan yang terjadi, maka melakukan diagnosa. Karena perlu dilakukan untuk mengetahui langkah apa yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalahnya. Diagnosa dilakukan agar langkah yang diambil sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Dan yang ketiga, menyepakati solusi. Sebaiknya solusi yang digunakan tidak berat sebelah dan juga harus ada pihak penengah. Jadi, setelah diagnosa dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyepakati solusi yang diambil. Solusi yang diambil tersebut harus seimbang dan tidak berat sebelah, maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan satu sama lain, agar tidak terjadi konflik yang berlanjut lebih lama lagi. 4. Pelaksanaan. Setelah solusi disepakati bersama, maka langkah selanjutnya adalah semua pihak harus melaksanakan serta menerima solusi yang telah disepakati sebelumnya. Kesepakatan yang diambil sebaiknya tidak merugikan salah satu pihak dan diharapkan tidak menimbulkan konflik lagi ke depannya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Setelah konflik selesai, lakukanlah evaluasi bersama-sama. Musyawarahkan hal-hal yang bisa menghindari konflik lagi ke depannya. Tujuannya agar tidak mengulangi kesalahan atau konflik yang pernah terjadi. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi. Lima strategi menyelesaikan konflik. Yang pertama, akomodatif. Strategi akomodatif mengharuskan salah satu pihak mengalah untuk bisa menyelesaikan suatu konflik. Strategi ini tepat digunakan ketika salah satu pihak ingin menjaga suasana kerja yang damai tanpa konflik dan mengabaikan keinginan diri sendiri dengan memuaskan kebutuhan orang lain atau kelompok. Biasanya, strategi ini dilakukan oleh pihak lain yang lebih profesional atau memiliki solusi tepat dalam mengatasi konflik. Yang kedua, menghindari. Strategi menghindari adalah upaya untuk menunda konflik dengan menghindari peraturan, kebijakan, dan pengambilan keputusan.
Dengan menunda atau mengabaikan konflik, berharap masalah akan terselesaikan dengan sendirinya. Pada umumnya, mereka yang aktif menghindari konflik memiliki harga diri rendah atau memegang posisi atau jabatan yang rendah dan juga tidak dapat berdaya dalam menghadapi konflik secara langsung. Yang ketiga, kolaborasi. Kolaborasi dilakukan dengan cara mengintegrasikan ide-ide dari beberapa orang yang menghadapi konflik. Tujuannya adalah untuk memuaskan semua pihak yang sedang berkonflik dan juga menemukan solusi yang kreatif yang dapat diterima oleh semua orang. Diperlukan diskusi bersama tentang permasalahan dan mencari solusi terbaik, serta diperlukan kejujuran, kepercayaan, dan komitmen dari semua pihak. Selanjutnya yang keempat yaitu kompromi. Untuk berkompromi, pihak-pihak yang berkonflik bersedia mengalah atau tidak memberikan apa yang sebenarnya mereka inginkan demi menjaga hubungan dan kepentingan bersama. Jadi kompromi yaitu pihak-pihak yang terlibat mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Sikap dasar untuk melaksanakan kompromi adalah bahwa salah satu pihak bersedia untuk merasakan dan memahami keadaan pihak lainnya dan sebaliknya. Selanjutnya yang kelima yaitu kompetisi. Strategi kompetisi ini menggunakan pendekatan menang kalah, di mana satu pihak yang berkompetisi termotivasi untuk mengalahkan pihak lawan. Jadi, metode ini dipercaya memiliki lebih banyak informasi dan keahlian yang lebih dibanding yang lainnya. Atau ketika kita tidak ingin mengkompromikan nilai-nilai kita, metode ini mungkin bisa memicu konflik tetapi bisa jadi merupakan metode yang penting untuk alasan-alasan keamanan. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.